Pernah nggak sih kita membayangkan bagaimana jika hutan terakhir Papua, Papua menjadi salah satu hutan hujan tropis terbesar di Indonesia yang menjadi rumah bagi ribuan flora, fauna, dan masyarakat adat. Namun saat ini, hutan Papua terus mengalami kerusakan yang disebabkan. Suara kami belum pensiun. Kami anak-anak dari rahim Papua, dilahirkan di antara bisikan hutan dan pelukan angin. Dulu, tanah ini tempat kami bernyanyi. Kini deru mesin mengganti nyanyian pagi, dan tawa kami hilang bersama pohon yang ditebang sungai. Kerusakan hutan Papua ini tidak hanya berdampak bagi Papua, tetapi juga memicu bencana lingkungan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini mengingatkan kita pada banjir besar yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025, di mana kerusakan hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana. Padahal dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban kita bersama. Deforestasi adalah penghilangan atau pembukaan hutan secara besar-besaran, sehingga hutan menjadi rusak atau hilang. Di Papua, deforestasi terjadi karena pembangunan jalan, industri, dan aktivitas manusia. Akibatnya, hutan alami berkurang dari tahun ke tahun. Selain itu, dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya. Selain itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak dan tidak rusak. Kerusakan hutan menyebabkan banyak dampak bagi lingkungan. Yang pertama, hilangnya habitat hewan langka seperti burung cenderawasih dan juga kanguru pohon. Yang kedua, meningkatnya suhu bumi akibat berkurangnya penyerapan karbon. Yang ketiga, tanah menjadi mudah longsor dan juga banjir akibat akar pohon yang biasanya menyerap air sudah hilang. Hutan sebenarnya berfungsi sebagai spons alami yang menyerap air hujan. Karena itu, dengan menjaga hutan berarti kita menjaga keseimbangan alam dan juga kehidupan manusia. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, tapi juga sebagai sumber kehidupan mereka, yang mana di sana mereka mencari makanan, obat-obatan, dan hal lain sebagainya. Ketika hutan itu rusak, mereka bukan hanya kehilangan tanah hidup saja, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan mereka. Terkadang, beberapa masyarakat tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan terkait pembukaan lahan tersebut. Padahal, di sana mereka mempunyai hak untuk menjaga dan melestarikan tanah mereka. Kita juga bisa belajar dari banjir besar yang terjadi di Sumatera pada tahun 2025. Nah, menurut para ahli, salah satu penyebab yang memperparahkan banjir tersebut adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Nah, ketika hutan mulai hilang, air tidak langsung menyerap ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir ke sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Deforestasi sebenarnya masih bisa diatasi apabila semua pihak mau bekerja sama. Maka dari itu, pemerintah harus memperketat pemberitaan lahan dan melindungi hutan adat yang ada di Papua. Kemudian, masyarakat juga harus lebih peduli terhadap lingkungan. Isu ini telah kita analisis menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Urgensi, kita melihat bahwa kasus ini sangatlah mendesak. Kemudian seriousness, yang mana jika kita biarkan begitu saja, kasus ini akan terus menjadi serius. Kemudian grow, berkembang. Jika kasus deforestasi berkembang terus-menerus, maka mungkin 10 hingga 20 tahun berikutnya kita akan mengalami kehancuran. Pasal 67 Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu, kali ini saya berkesempatan mewakili teman-teman saya mewawancarai Ibu Maya Sari, yang mana beliau adalah selaku staf Kepala Divisi Kepelatihan dan Edukasi Badan Pengelolaan Geopark Merangin.
sekaligus dosen di Universitas Gajah. Pandangan Ibu, bagaimana kondisi deforestasi di Indonesia saat ini menurut pandangan Ibu selaku pengelola geopark Maraga? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, kalau masalah deforestasi, kalau berbicara deforestasi secara umum itu sangat luas sekali. Nah, seperti yang kita ketahui saja, penyebab dari deforestasi itu ada beberapa sektor. Ya, salah satunya sektor energi. Di sini bisa penggunaan bahan-bahan bahan baku bakar, terus juga dari sektor transportasi. Nah, itu juga faktor pendukung dari salah satu deforestasi. Kemudian juga dari sektor kehutanan ataupun pertanian. Nah, ataupun satunya lagi dari laut. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau dari sektor energi banyak ya sekarang, ya kan, penggalian ataupun pengerukan mengambil yang bahan bakar dari fosil itu kan banyak ya, batu bara dan segala macam. Nah, itu salah satu penyumbang deforestasi yang banyak. Kemudian juga dari segi sektor transportasi, seperti yang kita lihat secara kasar mata, kita bisa merasakan dampaknya secara langsung. Manusia di atas bumi sudah begitu banyaknya populasinya, bisa kita lihat. Kita nggak usah jauh-jauh, di daerah kita saja, Merangin ya, orang Bangko juga kan, orang Merangin. Coba lihat, penduduknya sudah mulai padat dan rata-rata memiliki kendaraan. Itu salah satu kendaraan pribadi. Satu rumah bisa memiliki kadang lebih dari 3 transportantasi minimal. Motor satu. Kadang ada dalam satu rumah, karena katakanlah pekerja barangkali otomatis punya transportasi sendiri-sendiri kan, motor minimal. Nah, itu penyumbang terbesar, salah satu sektor terbesar di transportasi, dan itu bisa menyebabkan ataupun mengakibatkan kondisi di jalan, asap dan segala macam. Itu yang bisa kita lihat secara langsung. Kemudian dari sektor energi tadi juga udah disebutkan ya, pertambangan ya kan, pertambangan batu bara dan lain sebagainya. Bukan batu bara saja, emas juga bisa kita lihat kalau di daerah kita kan. Itu yang dimaksud dengan sektor energi. Emas yang seperti kalian ketahui, ini karena kita orang di sini kan lebih paham lah lagi tidak seperti penanaman emas tanpa izin, misalnya di beberapa daerah, bukan di beberapa daerah, tapi itu sudah rata dan itu juga tinggi. Kemudian dari sektor kehutanan ataupun pertanian, yang kita ketahui juga pembukaan hutan besar-besaran, apalagi sekarang yang sedang trending topik film Pesta Dunia, tahu kan, itu persoalan deforestasi juga itu dari segi sektor kehutanan dan juga pertanian yang dipaksakan. Bukan mau menceritakan soal pesta babinya ya, tetapi isian dari film tersebut itu menggambarkan deforestasi dan kerugian itu berdampak ke siapa? Ke masyarakat. Papua bukan hanya milik masyarakat Papua, tetapi paru-paru terakhir Indonesia yang harus dijaga bersama. Jika hutan terus ditebang, maka bukan hanya hewan dan tumbuhan yang hilang, tetapi juga kehidupan manusia akan terancam. Mari kita mulai peduli terhadap lingkungan dari sekarang, karena menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Karena ketika hutan hilang, bisa jadi masa depan ikut menghilang.